Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan para tamu, pengawas SD, Bapak Dr. Ansidi, Bapak yang Budi Praitno yang mewakili Bapak Lurah, dan juga selaku asli penduduk lokal sini dari Genting sini. Nah, ini yang penting ini ya, menjadi saksi hidup bagaimana dulu ini hutan dan seterusnya. Itu penting beliau yang cerita, dan juga dari Bakes Bangpol, Yai Mujib, kepala sekolah, dan saya selaku ketua yayasan dan pengasuh di sini bersyukur pada Allah atas keberhasilan sekarang mengantar anak-anak kita pendidikan 6 tahun di SD Islam Al-Um, dan ini adalah wisudanya, wisuda kelima. Alhamdulillah ditambah kebahagiaan dengan kehadiran para bapak sekalian. Maka kita ingin kehadiran ini semakin menambah nilai, menambah ibadah, menambah kebaikan bersama. Kami mohon untuk Bapak Budi Praitno selaku penduduk asli lokal sini dan pegawai di kelurahan untuk bisa menyampaikan kesan-kesannya, dukungannya, pesannya apa, monggo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi sampai siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri wisudawan wisudawati SD Islam Al-Um. Semoga pertemuan kebersamaan kita membawa manfaat, membawa berkah barokah kepada kita sekalian, khususnya kepada anak-anak kita yang telah tadi sudah diwisuda dan telah diberi piagam penghargaan segala macamnya. Bapak yang saya hormati, saya asli orang sini, saya asli orang Merjosari, lahir di Merjosari. Ya. Kalau alamat sekarang saya di Genting RW 7. Setiap kali saya berangkat kerja, waktu itu saya masih di SD Merjosari 4, itu saya lihat sebelah kanan ini ada masjid. Masjid apa ya? Belum ada namanya gitu kan waktu itu. Nah, terus beberapa bulan berikutnya ada Masjid Al-Um. Di situ masih berdiri satu masjid dan satu tempat tinggal yang sebelah kanan kiri dan belakangnya itu masih berwujud tanah ladang, tanah tegalan gitu. Saya begini, wah ini perkembangannya ini insya Allah bisa mengangkat ke depannya tentang masyarakat Genting atau khususnya masyarakat Merjosari. Karena apa? Di dalam perkembangannya sampai saat ini saya sangat terharu dengan Al-Um, sangat bangga dengan Al-Um, dengan wujud satu masjid sekarang sampai detik hari ini kelihatan seperti ini. Semua itu adalah karena pertama memang doa kita bersama, yang kedua dukungan dari masyarakat, khususnya dari keluarga besar Al-Um, termasuk jajaran kepengurusannya. Memang harus saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membahaskan suatu yayasan. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa terwujud seperti ini. Saya bangga sekali, saya sebagai warga Merjosari, mewakili juga dari kelurahan, sangat bangga tentang perkembangan Al-Um saat ini. Mudah-mudahan kedepannya Al-Um dalam hal ini yayasannya, terus termasuk wali santri dan seluruh penghuni, seluruh keluarga besar Al-Um bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kedepannya juga ini karena pusat, saya anggap ini adalah pusat perkembangan Al-Um, bisa berkembang ke daerah lain, bisa ke daerah lain, bisa mengangkat martabat, bisa mengangkat derajat hidup, termasuk juga tentang iman dan Islamnya masyarakat yang ada di
tempat yang baru nanti. Mudah-mudahan keinginan dan cita-cita kami bersama ini bisa diwujudkan seperti itu. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan Pak Budi Praitno atas penilaiannya, atas kesannya, atas doanya. Semoga itu menjadi amal soleh tersendiri bagi antum dan keberkahannya juga untuk kita semuanya, dan semoga doanya tadi diwujudkan oleh Allah. Amin. Kita semua istiqomah dan punya peran pahala di dalamnya. Allahumma amin. Oke, matur suwun. Sekarang Bapak Dr. Andes Didi untuk bisa menyampaikan sebagai pengawas SD ya, harapannya, doanya, dukungannya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya tidak mengira kalau bisa ketemu tokoh-tokoh Al-Um pada sore siang hari ini. Ya, alhamdulillah. Sebagai pengawas tentunya juga mewakili dinas pendidikan yang notabene pemerintah tentunya yang paling bawah. Ya. Saya pribadi sangat berterima kasih, apresiasi yang luar biasa di mana Al-Um ikut mendidik generasi muda Indonesia. Pemerintah memang berkewajiban untuk itu, tetapi tentunya pemerintah masih perlu bantuan dari pihak-pihak lain. Makanya pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. Alhamdulillah Al-Um ini berdiri cukup luar biasa. Selain itu di Al-Um saya tertarik, bahkan seandainya saya punya anak mungkin akan saya sekolahkan di sini. Insya Allah anak cucunya. Insya Allah. Kenapa demikian? Akhlak didulukan, ilmu didulukan, ibadah didulukan, baru yang lain. Dan ini juga sesuai dengan visi pemerintah di dunia pendidikan, bahwasanya sekolah itu bisa menaikkan anak, baik negeri maupun swasta, wajib harus mempunyai sikap sosial, sikap spiritual baik. Bahkan kalau sikap spiritualnya cukup, sikap sosialnya cukup, itu tidak patut untuk naik kelas. Dan ini ternyata di sini dididik dengan luar biasa, mulai dari akhlak, ibadah, baru Al-Quran itu mengikuti dengan sendirinya. Saya ikuti paparan tadi. Bahkan awal saya tanya, loh kenapa harus akhlak dulu baru Al-Quran? Pak Priskal ya Jamo. Ternyata begitulah hierarkisnya. Luar biasa. Mudah-mudahan Al-Um ini memberi barokah pada Merjosari khususnya dan Kota Malang pada umumnya dan Indonesia. Kadang saya meri dengan Yai Mujib, Yai Agus, ada khairun nas anfa'uhum linnas. Panjenengan itu luar biasa dibutuhkan oleh banyak orang. Sementara kami masih kedinasan. Dananya dari lurah itu sudah pensiun, mungkin tidak bisa bergerak banyak gitu ya. Saya pun juga demikian sebagai pengawas, seandainya sudah tidak jadi pengawas nggak akan bisa bermanfaat banyak. Alhamdulillah jenengan, mudah-mudahan panjenengan bisa panjang umur, banyak rezeki sehingga Al-Um itu semakin mengembang. Satu hal untuk Al-Um perlu adanya sosialisasi, perlu adanya sesuatu yang bisa mengenalkan Al-Um di dunia internasional bila perlu. Sepele saja, saya punya satu sekolah binaan yang murid dan gurunya hobi mengupload YouTube. Hafalan Al-Quran itu loh, An-Nas saja di YouTube. Sudah tulis SD titik-titik saya sebutkan. Kemudian kegiatan apapun, mulai dari akademik maupun non-akademik selalu ada. Awal ketika saya jadi pengawas di kecamatan lain, saya melihat Al-Um itu saya pikir tangan kanannya atau kepanjang tangannya UMM. Al-UMM. Oh ini mungkin kepanjangan UMM. Kenapa tidak tahu seperti itu? Mungkin kebiarnya, siarnya itu. Ini tanggung jawab kepala sekolah barangkali untuk mensiar itu. Dan alhamdulillah salah satu kriteria sekolah ini bermanfaat apa enggak di sekolah lain juga ya, bahwanya berapa radius rumah siswa terhadap sekolah. Semakin jauh
biasanya semakin bagus. Ini walaupun tanpa ada penelitian. Salah satu contoh pondok saja, Pondok Gontor, siswanya se-Indonesia bahkan sedunia. Juga di Mesir itu sedunia. Itu menandakan itu sudah kreditabilitasnya bagus. Maka dari itu saya berharap nanti propaganda saya tidak tahu kalau propaganda itu tenar itu perlu, kecuali bahkan ada hadis kalau kamu kepingin tenar kencingin zam masjid itu ya. Ternyata zaman dulu itu juga memerlukan tenar, dan dalamnya sudah bagus, tinggal siarnya, promosinya. Jangan promosi mencari murid, kurang bagus itu. Nanti sepertinya bersaing. Tapi promosikan kegiatan kita ini kegiatan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan agama. Saya senang tidak ikut aliran kemana-mana ya, tetapi alirannya adalah Al-Quran. Itu sementara Pak. Ya, tentunya Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, matur suwun, juga luar biasa, semakin nambah kebahagiaan kami. Kesan, pesan, dukungan, doa dari jenengan semoga juga ditulis oleh Allah sebagai amal soleh, dan juga doa-doanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, sekedar untuk memberi informasi, insya Allah juga, jadi di antara hal yang bisa membuat kita dikenal di dunia, satu, kitab. Alhamdulillah kami menulis kitab bukan hanya dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam bentuk bahasa Arab, yang memberi kata pengantar. Buku saya yang pertama ini tentang kitab Arba'in Nawawi, yang ngasih kata pengantar itu adalah ulama muhaddisnya negara Bahrain. Itu ulama bisa dibilang paling kesohor, paling terkenal, Syekh Dr. Nizam Yaqubi Al-Abbasi, keturunan dari Abbas paman Nabi SAW. Itu yang memberi kata pengantar. Ini sedang mau cetak, sudah dapat ISBN, mau cetak. Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu apa yang baru? Saya lengkapi dengan yang dari Imam Ibnu Rajab. Lalu bukan syarah tetapi fawaid, pelajaran yang diambil dari hadis itu saya kumpulkan dari beberapa ulama. Kemudian ya saya beri catatan-catatan juga. Itu untuk kurikulum di sini, dan dicetak juga supaya dijual bebas gitu ya. Nah, itu juga bisa mengangkat. Nanti masih sudah ada 4 kitab yang sudah saya siapkan tentang pendidikan, tentang ini, tapi tentang wasiat Imam Syafi'i. Tapi itu yang kita bahasa Arab. Yang Indonesia itu untuk nasional, tetap ya, untuk pendidikan di Indonesia. Beliau juga penulis. Yang untuk internasional buku itu. Kemudian juga alhamdulillah kita punya markas di sini, pusat sanad, pemberian pengkajian kita dan pemberian sanad. Alhamdulillah sampai saat ini guru saya, khusus guru yang sanad, memberi sanad, insya Allah sekitar 100 ulama dari seluruh dunia. Ya, dari seluruh dunia. Tadi tak perlihatkan kepada antum. Jadi anak-anak yang lulus di sini tadi yang hafal semua itu, hafal tajwid, itu dapat sanad dari macam-macam. Salah satunya dari Al-Azhar, dari saya Profesor Al-Ma'sarawi, beliau sendiri juga ngaji, dapat sanad. Ya, saya mudirnya di sini, beliau sekretarisnya untuk pengambilan sanad. Sehingga semua pengajian kitab apapun, kitab bahasa, kitab tafsir, kitab hadis, akidah, zikir, adab, itu semuanya ada sanadnya. Ya, tradisi yang lama itu kita hidupkan kembali. Termasuk sanad ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Saya punya 3 jalur, dari guru saya sendiri, dari guru lain, ya artinya dari guru saya mondok, ataupun dari guru yang sanad, atau guru yang sanad ada 3 ya. Ada yang 3 itu, ada yang 2 orang nyambung ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang cuma 1 orang. Jadi dari saya, dari Kiai Haji Afandi Qosiman, langsung dari beliau, murid yang paling tua, sudah hampir 100 tahun sekarang. Nah, artinya baik ulama di Indonesia maupun ulama luar negeri, semua luar negeri, mau Afrika, mau Asia, mau Eropa, yang ada sanadnya. Kan sekarang sudah dunia ini seperti desa ya. Jadi ulama dari Mesir menjadi rektor di Kanada,
menjadi dosen di Jerman. Nah itu guru-guru saya di mana-mana, ya dari mana-mana. Alhamdulillah itu juga yang bersifat nanti membawa ke internasionalnya, juga lulusan kita ke luar negeri. Anak beliau insya Allah lulusan Medina. Anak saya ini baru datang ini tadi sama itu sekolah di Saudi tapi di dekat Yaman, yang kota Baha. Dan kader-kader yang lain sedang ada di luar negeri juga. Alhamdulillah saya juga pendiri dan ya termasuk orang bagian dari pendiri dan anggota Ikatan Ulama ASEAN. Jadi sehingga teman-teman kita banyak. Makanya murid kita dari Thailand, dari Kamboja, dari Malaysia. Ini dari Taiwan ada 3 ini. Dari Taiwan. Dari Taiwan itu bapak Taiwan, ibu Indonesia, tapi udah 30 tahun di sana. Dan di sana menjadi kepala asosiasi Muslim atau asosiasi masjid, memang tokoh Muslim asli Taiwan. Atau pernah dari Kanada, dari New Zealand, dua dari New Zealand juga sudah orang Indonesia 30 tahun di sana sudah bahasa Inggris tok. Anak ini ya bahasa Indonesia nggak bisa paham bahasa Inggris. Artinya alhamdulillah jadi faktor-faktor diberikan oleh Allah untuk bisa ke sana. Ya mudah-mudahan harapan bersama cabang promosi itu insya Allah Ta'ala. Karena kita kepingin punya pusat-pusat perkemahan. Kan kita ini kegiatannya mesti perkemahan itu setahun kan 2 kali. Jadi semester pertama kemah dan dauro-dauro artinya pembekalan. Kemudian yang kedua itu rihlah, tamasa atau tur. Itu mesti. Nah, masa pandemi kita kesulitan, jumlah ratusan murid mau nyewa di mana, apalagi zaman PPKM. Nah, kita pingin punya, ya paling tidak ya punya 4 bumi perkemahan, sehingga bisa keliling dan bisa dibuka untuk orang lain juga. Insyaallah demikian. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.